Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran matematika bab 3 yaitu dengan judul Aljabar. Muallim kasih sedikit pengantar. Aljabar merupakan salah satu cabang matematika yang telah berkembang lebih dari 3.500 tahun yang lalu. Banyak sekali penerapan aljabar dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, Amanda memelihara beberapa ekor kucing. Suatu hari, 3 ekor kucingnya mati, hingga tersisa 5 ekor. Berapa banyak kucing yang dimiliki Amanda mula-mula? Kamu akan mempelajari bentuk aljabar dan operasi hitungnya dalam bab ini agar dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama adalah bentuk aljabar. Lambang pengganti bilangan. Aljabar adalah perluasan dari aritmetika. Bentuk umum dari hasil aritmetika disebut rumus. Aljabar merupakan cabang matematika yang rumus umumnya ditunjukkan dengan menggunakan lambang pengganti bilangan. Lambang pengganti bilangan adalah huruf seperti A, B, C, M, dan seterusnya ya, yang digunakan pada hal-hal yang tidak diketahui nilainya dalam sebuah soal. Lambang pengganti bilangan digunakan bersama dengan bilangan yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu bilangan bulat, pecahan, dan bilangan desimal serta tanda operasi seperti ini dan seterusnya. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, 8 plus tanda tanya sama dengan 0, berarti kita harus mencari bilangan yang jika ditambahkan 8 akan menghasilkan 0. Dalam aljabar, hal yang tidak diketahui nilainya pada soal di atas ditulis dengan menggunakan huruf A, B, C, P, X, atau yang lainnya, seperti 8 plus X sama dengan 10. Di sini, tanda tanya ini telah diganti dengan huruf X. Kita dapat menggunakan huruf selain X. Tidak ada aturan baku tentang huruf apa yang harus digunakan. Jawaban dari soal tersebut berkaitan dengan penentuan X yang tepat agar 8 plus X sama dengan 10 menjadi benar. Dengan mencoba-coba, kita temukan bahwa 2 dapat menghentikan X. Hal ini karena 8 plus 2 sama dengan 10, sehingga X sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Cara menjawab soal seperti di atas adalah bagian dari aljabar. Dalam aljabar, lambang pengganti bilangan diperlakukan sama seperti bilangan. Perbedaannya adalah bilangan memiliki nilai tetap, sedangkan nilai dari lambang pengganti bilangan dalam bentuk huruf terus berubah. Yang kedua, konstanta, koefisien, dan variabel. Bilangan bulat, bilangan pecahan, dan bilangan desimal adalah bilangan-bilangan tertentu yang memiliki nilai tetap dan disebut dengan konstanta. Lambang pengganti bilangan disebut variabel. Sebagai contoh, ini bisa antum lihat. Nah, jika kurang jelas ya bisa diperbesar. Nah, seperti ini. Atau di pause video muallim ini terus dilihat dengan seksama. Atau kalau ingin lebih jelas, antum bisa sambil membuka buku. Jadi di bab 3, itu antum sambil buka sambil mendengarkan atau melihat video yang muallim kirim ini. 10 min X sama dengan 7. Nah, dipenuhi oleh X sama dengan 3. Karena 10 min 3 sama dengan 7 dan seterusnya. Nilai X pada ketiga contoh di atas berbeda sehingga X adalah variabel. Perhatikan bentuk 10 min X dan 10X. Bilangan 10 pada bentuk 10 min X disebut konstanta. Sedangkan 10 pada bentuk 10X disebut koefisien dari variabel X. Yang ketiga, pengertian bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah bentuk penulisan yang merupakan kombinasi antara koefisien dan variabel yang dihubungkan dengan operasi aljabar. Bentuk 2x pangkat 2 plus 6y pangkat 4 merupakan salah satu contoh penulisan bentuk aljabar. Pada bentuk 2x pangkat 2 plus 6y pangkat 4, 2x pangkat 2 dan 6y pangkat 4 disebut suku-suku dari bentuk aljabar tersebut. X dan Y disebut variabel, sedangkan 2 dan 6 disebut koefisien. Ini ya. Nah, selanjutnya,
adalah menulis pernyataan secara aljabar. Ayo kita pelajari menulis pernyataan ke dalam bentuk aljabar. Perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Kalimat setelah bilangan ditambah dengan 10. Nih ya, jika ditulis dalam bentuk aljabar adalah X plus 10 dengan X melambangkan sebuah bilangan. Kalimat 15 dikurangi dari suatu bilangan dapat ditulis X min 15 dengan X adalah sebuah bilangan. Kalimat 2 ditambah pada 5 kali satu bilangan disebut 5Y plus 2. Dengan Y adalah sebuah bilangan. Perhatikan contoh berikut. Tuliskan pernyataan yang ditunjukkan oleh bentuk aljabar berikut. Ini ya. Penyelesaiannya adalah seperti ini. 3X plus Y plus 8 menunjukkan 3 kali X ditambah dengan jumlah Y dan 8. Nah, selanjutnya. Yang kedua, yang B, kalau antum lihat di buku. Operasi hitung bentuk aljabar. Definisi suku jenis dan suku tidak sejenis. 2 suku aljabar atau lebih yang mempunyai variabel sama disebut suku sejenis. Jika variabelnya berada disebut suku tidak sejenis, itu bisa antum perhatikan contoh di buku di bawah materi ini. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan suku sejenis dan tidak sejenis. Suatu bentuk aljabar yang memiliki suku sejenis dapat disederhanakan dengan penjumlahan atau pengurangan. Suku tidak sejenis tidak dapat disederhanakan. Coba perhatikan contoh ini ya. Sederhanakan suku-suku aljabar berikut. Nah, ini dia. 2X min 3Y plus 7X plus 3 min X plus 4Y plus 6. Ini penyelesaiannya. Perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Kamu dapat mengalihkan dan membagi bentuk aljabar seperti yang dilakukan dalam bilangan bulat. Contohnya seperti ini. Tapi ini di akhir slide sudah. Itu saja yang dapat Mualim sampaikan. Jika ada pertanyaan, langsung japri WA kepada Mualim. Jika ada kekurangan dalam penjelasan Mualim, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk tugasnya, perhatikan ya, untuk tugasnya. Antum catat contoh 3.2 ke dalam buku catatan ya. Dari soalnya ini tuliskan pernyataan yang ditunjukkan dan penyelesaiannya. Itu tugasnya yang pertama. Yang kedua adalah ini. Sederhanakanlah suku-suku aljabar berikut ini. Antum catat aja ini ya di buku catatan. Habis itu di foto, dikirimkan ke link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Itu aja, Mualim ulangi ya. Tugasnya, antum catat ini yang Mualim lingkari kuning ya. Kalau ini di video Mualim kurang jelas, silahkan antum lihat di buku paket. Contoh 3.2. Tugas yang kedua adalah antum catat yang Mualim beri garis kuning ini ya. Di buku tulis, usahakan jadi satu halaman biar rapi. Ditulis yang rapi, difoto, fotonya yang jelas, dikirimkan melalui link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Tapi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.